Terima kasih Bu Nur, waktu yang telah diberikan kepada saya. Bagaimana anak, masih semangat? Baiklah, untuk sesi yang kedua, Ibu lanjutkan. Ibu akan membahas tentang perdagangan yang pertama, yang kedua globalisasi, dan yang ketiga adalah benua. Perdagangan internasional itu apa? Perdagangan internasional itu adalah kegiatan jual atau beli barang atau jasa yang dilakukan antara dua negara atau lebih untuk memenuhi kebutuhan bersama. Mengapa timbul perdagangan internasional? Karena adanya perbedaan keadaan. Contohnya seperti sumber daya alam, iklim yang berbeda, tenaga kerja yang berbeda, budaya yang berbeda, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang kedua, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi. Yang ketiga, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang keempat, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kelima, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Timbul perdagangan internasional, mengapa? Karena keinginan membuka kerja sama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Berikutnya, perbedaan perdagangan internasional dengan perdagangan dalam negeri. Perbedaan perdagangan internasional dengan perdagangan dalam negeri yang pertama adalah alat pembayaran dengan falas. Kalau dari perdagangan internasional menggunakan valuta asing atau menggunakan mata uang asing, sedangkan dalam negeri menggunakan mata uang rupiah. Berikutnya, kalau untuk internasional, transaksi membutuhkan waktu yang lama, sedangkan dalam negeri waktu relatif singkat. Untuk perdagangan internasional, perbedaannya cara pembayaran relatif rumit, sedangkan di dalam negeri cara pembayarannya mudah. Perbedaan berikutnya, perdagangan internasional sampai di luar batas wilayah, sedangkan kalau perdagangan dalam negeri hanya dalam negeri. Berikutnya, perdagangan internasional perbedaannya dengan dalam negeri tidak dapat bertatap muka langsung, sedangkan dalam negeri bertatap muka langsung. Sebetulnya untuk saat sekarang ini, pada masa globalisasi, kita juga sudah menggunakan perdagangan tidak dengan bertatap muka, yaitu dengan perdagangan online. Nah, di masa pandemi ini, perdagangan online ternyata sangat menguntungkan dari kedua belah pihak, baik dari produksi maupun dari konsumen, produsen maupun dari konsumen. Harus memenuhi standar mutu internasional kalau untuk perdagangan internasional. Kalau perdagangan dalam negeri tidak harus memenuhi standar mutu internasional. Manfaat perdagangan antara lain di sini bisa kita lihat dari segi importir maupun dari segi eksportir. Dikatakan importir itu adalah orang yang melakukan kegiatan impor, sedangkan eksportir itu adalah orang yang melakukan tindakan ekspor. Dari segi importir, manfaatnya adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Dari segi eksportir, menambah devisa negara. Untuk segi importir berikutnya meningkatkan pengetahuan dan teknologi, sedangkan dari segi eksportir meningkatkan produksi dalam negeri.
Manfaat perdagangan dari segi importir meningkatkan kesempatan kerja, sedangkan dari segi eksportir yaitu memperluas pemasaran. Manfaat perdagangan dari segi importir yang keempat, meningkatkan persaingan yang mendorong efisiensi dan efektivitas produksi dalam negeri. Sedangkan dari segi eksportir yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Berikutnya yaitu globalisasi. Globalisasi adalah proses sesuatu atau informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang mendunia. Globalisasi identik dengan global village. Batas negara memudar karena teknologi informasi. Berikutnya kita lanjutkan yaitu faktor terjadinya globalisasi. Globalisasi memiliki faktor yang pertama yaitu transparansi press. Ini maksudnya adalah berita-berita yang mulai dari mendunia sampai ke pelosok daerah, kita itu bisa melihat, bisa mendengar atau melihat dan mendengar ya secara transparansi, baik itu berita dari negara-negara luar negeri ya atau dalam negeri sampai ke pelosok-pelosok daerah, itu menunjukkan bahwa globalisasi itu sudah menunjukkan transparansi pers. Berikutnya migrasi penduduk, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara yang lain. Faktor yang lain yaitu berkembangnya iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat yaitu pasar bebas. Pasar bebas ini adalah merupakan perdagangan antar negara seperti ekspor dan impor tadi. Hakikatnya dari perdagangan pasar bebas itu adalah salah satu bentuk perjanjian perdagangan antar dua negara atau lebih. Kita tahu bahwa di dalam perkembangan globalisasi ini kita tidak luput dari dampak positif dari globalisasi. Dampak positifnya adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi, perekonomian suatu negara semakin meningkat, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya taraf hidup masyarakat, perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi, komunikasi semakin cepat dan mudah, berkembangnya dunia pariwisata. Dampak negatif dari globalisasi. Dampak negatif dari globalisasi di sini yang pertama adalah westernisasi. Westernisasi ini adalah meniru, mencontoh gaya, ya, gaya berpakaian dari barat atau kebarat-baratan. Padahal kita berada di wilayah negara timur. Ya, kita sesuaikan dengan budaya kita. Jadi kita kalau meniru budaya barat, ya itu termasuk dampak negatif dari globalisasi. Demoralisasi, ya demo. Nah, dalam demo di sini sebetulnya ini adalah merupakan sebuah protes, ya protes untuk mengikis moral semangat ya bangsa kita. Nah, seperti demo-demo yang kita lihat. Kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi ada gap antara yang kaya dan yang miskin. Nah, terlihat sekali. Kriminalitas, kejahatan ya semakin banyak model ya dengan penipuan-penipuan gaya yang sering kita lihat di HP kita, ya minta pulsa dan sebagainya. Ini adalah salah satu kriminalitas dari dampak negatif globalisasi. Pencemaran lingkungan, banyaknya berdirinya industri-industri itu akan menyebabkan pencemaran lingkungan, baik pencemaran udara maupun pencemaran air dan tanah. Kenakalan remaja, ya adanya tawuran, ya.
individualisme yang semakin tinggi. Individualisme yang semakin tinggi ini adalah mementingkan diri sendiri. Jadi kalau kamu sudah kecanduan HP, kadang-kadang ibu kamu memanggil kamu tidak menghiraukan. Iya ya, tapi tidak segera bereaksi atau datang. Yang ketiga yaitu mengenai benua. Benua adalah beberapa daratan yang memiliki wilayah yang sangat luas yang berada di permukaan bumi. Macam-macam benua dan samudra. Bisa kita lihat di dalam slide ini, yang berwarna hitam itu menunjukkan benua, yang berwarna merah menunjukkan samudra. Nomor 1 adalah benua Asia. Benua Asia ini adalah benua yang paling luas. Ya, benua Asia. Yang kedua itu adalah benua Amerika. Yang ketiga Afrika, Eropa, Australia, dan Antartika. Sekarang kita lihat untuk samudra. Nomor 1 Samudra Pasifik, 2 Atlantik, 3 India, dan yang keempat adalah Samudra Arktik. Ibu akan memberikan contoh beberapa karakteristik dari benua. Selain benua Asia memiliki karakteristik yang pertama yaitu mempunyai gunung tertinggi di dunia atau Gunung Everest, dan yang kedua adalah tempat lahirnya agama-agama di dunia, baik itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga, mempunyai laut terluas di dunia yaitu Laut Cina Selatan, benua terluas di dunia, jumlah penduduk terbesar, dan mempunyai danau terluas di dunia yaitu Danau Kaspia. Berikutnya, karakteristik dari benua Afrika. Yang pertama, mempunyai wilayah daratan di benua lain yaitu Semenanjung Sinai di benua Asia. Yang kedua, memiliki wilayah gurun terluas di dunia yaitu Gurun Sahara. Yang ketiga, memiliki aliran sungai terpanjang di dunia yaitu Sungai Nil. Yang keempat, merupakan benua termiskin bila dibandingkan dengan benua-benua lainnya. Yang kelima, benua Afrika mempunyai ketampakan alam berupa lembah celah besar. Dan yang keenam, benua Afrika memiliki terusan Suez yang menghubungkan Laut Merah dengan Laut Tengah. Demikian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Kita nanti bertemu di tatap muka kalau sudah masa pandemi ini selesai ya, ataupun juga nanti kita bisa melalui daring. Kita juga bisa berlanjut nanti di dalam kelas kita masing-masing karena kita belum tahu Bu Yapti akan mengajar di kelas mana. Baiklah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, tetap semangat, jaga prokes, dan selalu sukacita.